액션 let's go 저 건물을 찾으러 Manajemen dan leadership. Manajemen sebagai umum merupakan bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Leadership atau pemimpin adalah orang yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan kelompok atau organisasi. Perbedaan manajemen dan leadership. Manajemen secara umum berfokus pada operasional dan eksekusi. Seorang manajer biasanya bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengkoordinasikan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, keuangan, atau material untuk mencapai tujuan organisasi. Leadership lebih berkaitan dengan pengaruh dan inspirasi. Seorang pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada peranan manajer. Peranan manajer terbagi menjadi 3, yaitu ada interpersonal roles, ada informational roles, dan ada decisional roles. Yang pertama, interpersonal roles. Peran antar pribadi ini adalah kategori peran seorang manajer untuk memberikan informasi dan ide. Terdapat 3 peran manajer yang digolongkan ke dalam interpersonal roles, yaitu sosok atau figur, 2 pemimpin, dan yang ketiga penghubung. Ada informational roles. Seorang manajer berperan sebagai pengelola informasi. Ada 3 peran yang tergolong dalam informational roles. Yang pertama ada pemantau, yang kedua ada penyebar, dan yang ketiga ada juru bicara. Yang terakhir, decisional roles. Seorang manajer juga berperan sebagai wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding. Berperan dalam pengambilan keputusan. Berikutnya ada materi tentang penemuan-penemuan klasik tentang kepemimpinan. Studi Iowa mulanya dilakukan pada tahun 1930 oleh Ronald Lippert dan Ralph Q. White di bawah pengarahan Kurt Lewin di Universitas Iowa. Dalam penelitian ini, klub hobi dan anak-anak umur 10 tahun dibentuk. Setiap klub diminta memainkan 3 style kepemimpinan. Yang pertama itu autokratis. Autokratis merupakan pemimpin yang otoriter, bertindak sangat direktif, selalu memberikan pengarahan dan tidak memberikan kesempatan timbulnya partisipasi. Yang kedua ada demokratis, yaitu pemimpin yang demokratis, mendorong kelompok diskusi dan membuat keputusan untuk mencoba bersikap objektif dalam pembuatan ujian dan kritik, dan menjadi satu dengan kelompok dalam membentuk spirit. Yang ketiga ada semaunya sendiri. Pemimpin semacam ini pada hakikatnya tidak memberikan contoh yang baik dalam hal kepemimpinan. Penemuan Ohio. Penelitian Ohio mengemukakan bahwa gaya tinggi-tinggi umumnya membawa hasil yang positif, tetapi cukup banyak pengecualian yang dijumpai, menunjukkan bahwa faktor-faktor situasi perlu dipadukan ke dalam teori itu. Studi Kepemimpinan Michigan. Studi penelitian Universitas Michigan pada tahun 1947 mencari karakteristik perilaku pemimpin yang tampak terkait dengan ukuran efektivitas kinerja. Kelompok Michigan juga menghasilkan dimensi perilaku kepemimpinan yang mereka sebut berorientasi karyawan dan berorientasi produksi. Pemimpin yang berorientasi karyawan dikaitkan dengan peningkatan produktivitas kelompok dan kepuasan kerja. Pemimpin yang berorientasi produksi cenderung dikaitkan dengan penurunan produktivitas kelompok dan kepuasan kerja. Teori-teori kepemimpinan. Teori sifat. Efektivitas seorang pemimpin banyak ditentukan oleh sifat-sifat atau karakter yang dimiliki oleh individu tersebut. Membedakan pemimpin dari non-pemimpin dengan memusatkan perhatian pada kualitas dan karakteristik pribadi seseorang. Dasar dari teori ini adalah asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah dan dianugerahi beberapa ciri yang tidak dipunyai orang lain.
Teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa keberhasilan manajerial disebabkan oleh dimilikinya kemampuan-kemampuan luar biasa dari seorang pemimpin. Dapat disimpulkan bahwa individu dalam organisasi memiliki perbedaan-perbedaan dalam nilai, sikap, dan kepribadian yang dapat mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku. Pengelolaan perbedaan ini adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kondusif. Teori-teori psikologi seperti teori motivasi, teori kepemimpinan, dan teori pengambilan keputusan dapat digunakan untuk memahami dan mengelola perilaku individu dalam organisasi. Pentingnya pembinaan dan pengembangan karyawan dalam organisasi untuk meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan motivasi, dan menciptakan budaya organisasi yang kondusif. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.